Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Faqad qala azza min qailin karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayatin man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam terakhir di bulan Ramadan ini kita kembali dapat melanjutkan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu qiyam layali Ramadan, menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan kita salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih dan juga dengan salat sunnatul witir, dan insyaallah besok pagi kita lanjutkan penghidupan malam ini dengan salat subuh berjamaah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sering kita mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering didengungkan dan dibaca pada saat bulan suci Ramadan. Ada satu hal yang menarik bagi kita, dan kalau kita mau renungi maka ini sesungguhnya menjadi satu formulasi yang sangat luar biasa untuk mengubah kehidupan umat ini menjadi lebih baik. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita la'allakum tattaqun. Para ulama mengatakan bahwa sebagaimana kita ketahui kalimat tattaqun ini adalah fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari itu adalah kosakata yang menunjukkan pekerjaan, perbuatan yang dilakukan saat ini dan di masa yang akan datang. Maka dari itu fi'il mudhari yang ada di dalam Al-Quran seringkali memiliki makna al-istimrar wal mudawamah, keberlanjutan, dan juga memiliki makna berkesinambungan. Artinya apa? Artinya takwa yang diinginkan dan ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan cuma takwa di bulan Ramadan saja. Akan tetapi ketakwaan itu terus berlanjut hingga akhir hayat kita. Maka dari itu amaliyah-amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan, meskipun dengan hukum yang berbeda, tapi surahnya atau bentuknya masih ada. Maksudnya adalah kita di bulan suci Ramadan diwajibkan melaksanakan ibadah puasa di siang harinya. Apakah di luar Ramadan gak ada puasa? Ada kan? Hanya saja hukumnya berbeda. Ya, di bulan suci Ramadan puasanya puasa wajib. Di luar Ramadan masih ada puasa sunnah. Bahkan di bulan Syawal langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, man shoma Ramadhana fa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala sepanjang tahun. Belum lagi yang ada di bulan Syawal tersebut ada puasa Ayyamul Bid, puasa yang bertepatan dengan tanggal bulan purnama 13, 14, 15. Kemudian ada puasa Ayyamus Sud, puasa di 3 hari terakhir setiap bulan, ya, 27, 28, 29. Kemudian ada puasa Senin Kemis. Kemudian nanti ada puasa di bulan Dzulhijjah, ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Kemudian di bulan Muharram ada puasa Asyura. Puasa masih akan terus ada perintahnya meskipun bobot hukumnya berbeda. Zakat yang diwajibkan di bulan suci Ramadan adalah zakatul fitrah. Adapun zakat mal nggak harus di bulan suci Ramadan, tergantung jatuh haulnya si pemilik harta tersebut kapan. Ya,
Namun kebanyakan orang melaksanakannya pada bulan suci Ramadan mengikuti pendapat yang memperbolehkan takdimu zakatil mal, menunaikan zakat mal meskipun belum jatuh haul, atau orang udah jatuh haul tapi kemudian menjadi qadha. Akan tetapi kalau kita lihat konsep dasarnya atau hukum dasarnya dalam zakatul mal, kapan jatuhnya nisab, kapan jatuhnya haul, ya pada saat itu dia keluarkan zakatnya. Jatuh haulnya di bulan Syawal, kerjain bulan Syawal. Jatuh haulnya di bulan Dzulqa'dah, kerjain di bulan Dzulqa'dah. Artinya perintah itu masih ada. Pun dalam skala hukum yang sunnah masih ada sedekah tatawwu, sedekah sunnah yang kita keluarkan. Tilawatul Quran bukan cuma ada di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan juga ada. Kemudian apalagi? Melaksanakan sholat sunnah di malam hari di luar bulan suci Ramadan ada. Memang secara khusus untuk sunnatut tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Akan tetapi untuk sunnatul witir yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah dalam Sahih Al-Bukhari ketika seorang tabi'in nanya kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana sholat sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari? Pertanyaannya di malam hari. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sholat malamnya itu baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan nggak lebih dari 11 rakaat. Ini menunjukkan bahwa hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut memberikan kita sebuah petunjuk, nggak pernah ninggalin yang namanya sholat witir. Ya, ini hadis sholat witir. Baik witir tersebut dilakukan di Ramadan ataupun di luar Ramadan nggak lebih dari 11 rakaat. Artinya apa? Witir itu bukan cuma ada di malam Ramadan, di luar Ramadan pun ada sunnatul witir. Silakan Anda mau kerjakan 1 rakaat, tapi kata madhab Syafi'i kalau kebiasaan ngerjain 1 rakaat makruh, kebangetan pelit. Ya. Adnal kamal 3 rakaat, kesempurnaan yang paling minimal 3 rakaat. Anda ingin melakukan 5 silakan, mau melakukan 7 silakan, 9 silakan, 11 maksimal. Kapan waktunya? Setelah kita melaksanakan sholat isya sampai datang waktu subuh, panjang waktunya. Dan ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun skala hukumnya hanya sunnah, tapi Rasulullah nggak pernah meninggalkannya. Pun begitu amalan-amalan yang lain, berbagi kepada sesama bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Jadi ubah stigma kita, ubah pola pikir kita, jangan kemudian menganggap bahwa bulan Ramadan ini bulan kompetisi. Ya, betul bulan Ramadan ini bulan kompetisi. Maksud saya adalah jadikan bulan ini lebih dari hanya sekedar kompetisi, tapi juga sebagai latihan. Yang mana buah dari latihan itu kita ambil justru di luar bulan Ramadan. Kalau kita hanya menganggap bulan Ramadan ini sebagai bulan kompetisi semata, terus kemudian kita perbanyak amal di bulan suci Ramadan seperti ini, udah kelar kompetisinya, udah istirahat, udah lolos ini Piala Dunia. Ya, kalau lolos ya, ngerasa udah lolos ini di bulan Ramadan, akhirnya begitu masuk bulan Syawal balik ke settingan pabrik, balik lagi kepada watak dia yang asli. Mana kesabaran di bulan Ramadan, mana kedermawanan di bulan Ramadan, mana kesungguhan dalam hadir ibadah di bulan Ramadan, mana kegigihan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Loh kok hilang? Karena dia hanya menganggap bulan Ramadan ini hanya sekedar bulan kompetisi tok. Maka stigma yang harus atau pola pikir yang harus kita tambahkan, bulan ini bukan cuma sekedar bulan kita berkompetisi, tapi lebih dari sekedar kompetisi. Bulan ini adalah tarbiyah, ngedidik kita untuk kemudian hasilnya, buah dari pendidikan tersebut kita lakukan dalam sisa umur kita. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Bukan kamu hanya bertakwa di masa yang sudah lewat, yaitu di bulan Ramadan yang ketika kamu keluar terus kemudian kamu selesai kamu tinggalkan. Enggak, la'allakum tattaqun itu artinya agar kalian senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Makanya kita lebih cenderung senang mengartikan la'allakum tattaqun itu bukan agar kalian menjadi orang yang bertakwa, enggak, agar kalian menjadi senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Maka ketakwaan tersebut akan selalu ada dalam dirinya sisa umur dia, di sisa kehidupan dia, sampai ajal menjemput dia, sampai Israel datang ngejemput dia, dia tetap akan menjadi orang yang bertakwa. Mohon maaf, kita kadang-kadang kalau lagi bulan suci Ramadan, Masya Allah, naik motor kesenggol orang, sabar, apa lanjutannya? Untung gue lagi puasa. Nah,
Ini ciri-ciri orang yang cuman menjadikan Ramadan sebagai bulan kompetisi, bukan bulan pendidikan. Kenapa? Dari situ aja udah ketahuan, untung gue lagi puasa. Artinya kalau lagi nggak puasa, dia bakal bakal ngebalas, ya, bakal ribut ayo kalau perlu. Ya ini karena pola pikir kita selalu demikian. Tapi bagi orang yang menjadikan bulan ini sebagai bulan tarbiyah, Allahumma inni shaim, saya sedang berpuasa, saya nggak terpancing, tapi saya ingin manfaat dari puasa ini terus saya bawa dalam kehidupan saya sehari-hari. Makanya dalam makna la'allakum tattaqun, Nabi bilang ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kita berada, kita bertakwa. Berada di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, berada di rumah, berada di masjid, berada di mall, berada dimanapun, ya, berada di tempat kita perantauan, berada di kampung, ya, bertakwa. Jangan sampai kita masya Allah, giliran kita di tempat perantauan takwanya masya Allah, karena memang di sini kita ketemu teman setiap hari, giliran pulang kampung sampai di rumah nggak ada yang kenal kita karena udah terlalu lama ninggalin kampung, hilang takwanya, nggak ada yang kenal ini sama kita lah. Nah ini adalah sebuah pemahaman yang keliru, ya. Dimana di situ kita berada, maka disitulah kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sholat witirnya jangan sampai kita tinggal, ya. Witir ini waktunya panjang, ya. Mau ngelaksanain habis sholat isya, mau ngelaksanain nanti di ujung malam, silahkan. Mau dipisah sekarang yang 2 atau yang 4 dulu, sisanya ganjilnya entar, silahkan, ya. Ala kulli hal, banyak sekali amaliyah dan juga aktivitas yang kita lakukan yang mestinya ketika keluar kita dari bulan suci Ramadan, amal tersebut kita tetap jaga. Inilah yang dimaksud oleh Allah sebagai keistiqomahan, ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ini ayat bikin Rasulullah sampai ubannya jadi banyak. Sebetulnya ubannya nggak lebih dari sekitar 14 atau 12 helai. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngelihatnya Rasulullah kok jadi agak kelihatan tua ini. Kenapa? Apa karena susah punya bahan bakar? Apakah karena susah punya bahan makanan? Ditanya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah lima qad syibta, kenapa kok agak tua kelihatannya? Rasulullah bilang, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang bikin saya kelihatan agak banyak pikiran itu adalah surah Hud dan saudara-saudaranya surah Hud. Apa saudara-saudaranya surah Hud? Suratul Waqiah, suratul Haqqah, suratul Naba, suratul Takwir, yang di dalamnya bercerita tentang kondisi hari kiamat. Bil khusus, secara khusus di surah Hud, yang bikin Rasulullah itu jadi beban pikirannya begitu berat adalah ayat Allah, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Nah mudah-mudahan sebagaimana Allah istiqomahkan kita di 30 hari full di bulan Ramadan ini, dalam puasa, dalam qiyamul lailnya, tilawatul Qur'annya, berbuat baiknya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk terus menjaga kebaikan ini hingga akhir hayat kita. Allah anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, Allah anugerahkan kepada kita Ramadan yang penuh dengan keberkahan untuk kita dan untuk sanak famili kita serta seluruh kaum muslimin wal muslimat, serta Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.